Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peki Pratama dari kelas J Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandung untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum. Meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, yakni dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka berdasarkan petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandung bersifat qat'i al-wujud. Maksudnya Al-Quran lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikannya dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatan secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, As-Sunnah. Pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber pertama yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Al-Quran, diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, As-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun bentuk takrir, berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kemudian As-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13 yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Penjelasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Najm ayat 3 yang artinya dan tidaklah diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Yang ketiga, akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat dalam otak secara yang digunakan untuk berpikir dan bersifat pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi dua, yaitu satu, memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian. Bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyelesaikan doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer atau madaniyah, dan doktrin agama yang selalu kontemporer atau makiyah. Terkait hal ini,
Akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Yang berikutnya, akal dan proyeksi ijtihad. Proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha keras dan bersungguh-sungguh, sedangkan pengertian dari segi ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan secara cermat dan pemikiran murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukum dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar, ada pendapat satu yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat atau seperti nahwu, saraf, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad ditetapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma, qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang ada, ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang disepadankan. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.